Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas 12 MIPA 1. Saya merupakan siswi SMA Negeri 1 Samaturu. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang faktorial, permutasi, kombinasi, dan ruang sampel. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai faktorial, permutasi, kombinasi, dan yang terakhir ruang sampel. Langsung saja, yang pertama kita bahas mengenai faktorial yang dilambangkan dengan tanda seru, di mana faktorial itu akan kita bahas permutasi dan kombinasi menggunakan faktorial ini. Misalnya ada 4 faktorial. Berapakah 4 faktorial itu? Jadi faktorial itu ingat saja perkalian mundur. Jadi 4, 3, 2, 1. Jadi kita kalikan perkalian mundur. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Lanjut, 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sampai seterusnya. 10 faktorial senang 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali sampai seterusnya. Beginilah memfaktorialkan perkalian mundur. Misalnya nanti 1 faktorial itu bernilai 1 dan 0 faktorial itu bernilai 1. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu permutasi. Kalau permutasi yaitu memperhatikan urutan. Contoh dari permutasi yaitu kita pilih dari 3 calon kandidat. Ada ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Nah, kandidatnya ada si Andi, Budi, dan Chandra. Misalnya di sini ada CAB dan BCA. Oke, kita lihat di sini kejadian yang kedua. Ada itu Chandra menjadi ketua kelas, sedangkan baris pertama ini Chandra menjadi bendahara. Nah, kita pindahkan susunannya. Dari sini, dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Meskipun sama, diganti kandidatnya juga sama ABC, dan ada juga CAB dan BCA. Meskipun kandidatnya sama, tapi susunannya berbeda. Urutan pertama dari ketua kelas dan urutan kedua itu sekretaris dan bendahara. Meskipun kandidatnya sama, ketika kita ubah susunannya maka berbedalah kejadian ini antara ABC, CAB itu berbeda. Nah, di sini kita harus memperhatikan urutan-urutan yang salah atau urutan yang berbeda. Maka beda juga kejadiannya di sini. Si Andi jadi ketua kelas, tapi di sini cara yang ketiga si Andi menjadi bendahara. Nah, di sini harus memperhatikan urutannya. Nah, pada permutasi AB itu tidak sama dengan BA. Terhitung cara, meskipun sama AB tidak sama dengan BA. Kalau misalnya soalnya permutasi, bagaimana menyelesaikannya? Jadi rumusnya adalah PNR sama dengan NPR. Sama saja, terserah yang mana mau dipakai, permutasi atau N unsur dari semua unsur untuk sebagian R unsur dan permutasi R unsur. Dan N unsur itu adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Bisa pakai ini kalau permutasi.
memperhatikan urutan. Nah, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan. Contoh dari kombinasi antara rumah si Andi mau ke rumah Budi. Nah, jarak A ke rumah Budi. Berapakah cara untuk ke rumah Budi? Nah, jarak A ke B dan B ke A itu sama, walau urutannya berbeda. Mau A ke B ataupun B ke A. Nah, pada kombinasi AB sama dengan BA itu sama. Nah, untuk rumusnya yaitu kombinasi N unsur dari R unsur, atau bisa ke notasinya kemudian untuk mencari rumusnya hampir sama dengan permutasi. Ada N faktorial dan N kurang R faktorial. Tapi dia ditambahkan lagi R faktorial untuk kombinasi seperti ini. N faktorial ditambahkan R faktorial, N dikurang R faktorial dirumuskan untuk permutasi dan ini untuk kombinasi. Apa itu percobaan? Percobaan adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Contoh, percobaan pada pelemparan sebuah dadu. Hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah munculnya salah satu sisi dadu yang menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Himpunan semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan itu disebut dengan ruang sampel. Biasanya disimbolkan dengan huruf S, sehingga dapat ditulis ruang sampel percobaan pelemparan sebuah dadu adalah himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap anggota dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Dalam hal ini, titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya titik sampel dari suatu percobaan bisa dituliskan dengan NS sama dengan 6. Kemudian, percobaan pada pelemparan sebuah koin. Hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah munculnya salah satu sisi koin berupa angka disimbolkan dengan A atau gambar disimbolkan dengan G. Sehingga ruang sampelnya adalah himpunan S dengan anggota A, G. Titik sampelnya ada dua, yaitu A dan G. Sedangkan banyaknya titik sampel NS sama dengan 2. Nah, kemudian apa itu kejadian? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Notasi untuk kejadian biasanya disimbolkan dengan huruf kapital selain huruf S, seperti A, B, dan seterusnya, X, Y, atau Z. Pada pelemparan sebuah dadu, seperti yang sudah kita bahas tadi, ruang sampelnya itu adalah himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika A adalah kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3, maka himpunan A anggotanya adalah 1 dan 2. Sehingga banyaknya kejadian A dapat dituliskan dengan NA sama dengan 2. Jika B adalah kejadian munculnya mata dadu genap, maka himpunan B anggotanya adalah 2, 4, 6. Dan banyaknya kejadian B dapat dituliskan dengan NB sama dengan
3. Nah, bagaimana jika P adalah kejadian munculnya mata dadu prima? Maka himpunan P ini anggotanya adalah 2, 3, 5 dan banyaknya kejadian P dapat dituliskan MP sama dengan 3. Nah, gitu ya sahabat cerdas. Selanjutnya, percobaan pada pelemparan 2 koin secara bersamaan. Untuk menentukan ruang sampel dan titik sampelnya, kita dapat menggunakan 2 cara. Yang pertama, diagram pohon. Nah, pada koin 1, kemungkinan munculnya yaitu ada 2 angka dan gambar. Nah, jika pada koin 1 muncul angka, maka pada koin 2 kemungkinan munculnya bisa juga angka atau gambar. Begitu juga jika kemungkinan munculnya gambar pada koin 1, maka untuk koin 2 kemungkinannya bisa juga angka atau gambar. Sehingga kita dapatkan titik sampel dari kejadian ini adalah A, G, G, A, dan G, G. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan tabel. Kemungkinan munculnya pada koin 1 yaitu angka gambar, pada koin 2 angka gambar. Sehingga kalau kita perhatikan, jika pada koin 1 muncul angka, koin 2 muncul angka, maka kita dapat menuliskan A, A. Kemudian jika pada koin 1 angka, koin 2 gambar, dapat kita tuliskan A, G. Begitu juga untuk koin 1 jika muncul gambar dan koin 2 muncul angka, dapat dituliskan G, A. Untuk koin 1 gambar dan koin 2 gambar, dapat dituliskan G, G. Di sini kita tahu bahwa banyaknya titik sampelnya adalah 4 dengan ruang sampelnya S sama dengan A, G, G, A, dan G, G. Dan banyaknya titik sampelnya adalah NS sama dengan 4. Nah, gimana sahabat cerdas? Tentunya kalian sudah tahu ya. Itulah tadi video pembelajaran dari saya. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.